Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan bahas mengenai zat adiktif ya. Apa itu zat adiktif? Zat yang dapat membuat kecanduan atau ketergantungan. Pengertian dan cara kerja otak. Mekanisme ketergantungan. Zat adiktif adalah bahan aktif yang apabila dikonsumsi teratur dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan fisik dan psikologis. Karena zat ini memicu pelepasan hormon dopamin secara berlebihan di otak, menciptakan nikmat buatan yang membuat ingin konsumsi berulang. Sayangi otakmu anak-anakku, jauhi narkoba ya. Karena bila kita tidak konsumsi narkoba, otak kita sehat, berpikir jernih, memori kuat, emosi stabil. Sedangkan kalau kita konsumsi narkoba, otak rusak. Kerusakan sel di otak, sulit konsentrasi, dan kecanduan. Perhatian, narkoba dapat menyebabkan kerusakan sel otak permanen, penurunan daya ingat, gangguan konsentrasi, perubahan emosi dan perilaku, dan kecanduan yang sulit dihentikan. Zat adiktif dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah narkotika, kelompok kedua adalah psikotropika, kelompok ketiga adalah zat adiktif lainnya. Narkotika, apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman atau yang sintetis yang menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan yang sangat kuat baik fisik maupun psikis. Contohnya adalah ganja, sabu, morfin, kemudian opium, kokain, dan heroin. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 bisa menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi, yaitu ganja, opium, sabu, dan heroin. Golongan 2 bisa digunakan dalam medis, tingkat ketergantungannya tinggi, contohnya adalah morfin. Golongan ketiga adalah digunakan dalam medis penggunaan dengan resep dokter, tingkat ketergantungannya rendah, contohnya kodein yang terkandung dalam obat batuk. Psikotropika, apa itu? Yaitu zat atau obat alami atau sintetis non-narkotika berpengaruh psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh psikotropika yaitu LSD, ekstasi, penitilin, megadon, amobarbital, diazepam. Kelompok yang ketiga adalah zat adiktif lainnya yang bukan narkotika dan bukan psikotropika. Apa itu? Yaitu bahan atau zat bukan narkoba yang dapat menimbulkan ketergantungan dan mempengaruhi kerja sistem saraf pusat. Contohnya adalah kafein yang ditemukan pada kopi untuk stimulasi ringan yang meningkatkan kewaspadaan. Nikotin ditemukan pada tembakau yang sangat adiktif dan merusak organ saluran pernapasan. Alkohol atau etanol hasil fermentasi. Kandungan kimiawinya menekan saraf pusat dan fungsi hati. Efek pada sistem saraf pusat pada penggunaan zat adiktif adalah 1. Bisa sebagai stimulan, yaitu menstimulasi sistem saraf pusat untuk bekerja lebih cepat, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan waspada. Contoh adalah kafein, amfetamin, dan sabu. Yang kedua adalah sebagai depresan, menghambat aktivitas saraf pusat, memberikan efek menenangkan,
menurunkan respon tubuh, memicu rasa kantuk. Yang ketiga adalah halusinogen, mengubah persepsi realita, menyebabkan penggunanya melihat atau mendengar hal-hal yang tidak nyata, atau berhalusinasi. Contohnya adalah LSD atau juga kecubung. Tahapan upaya penanggulangan. Yang pertama adalah pencegahan atau preventif sebelum terjadi. Lakukan hidup sehat, sosiali nafsa di sekolah dan masyarakat sehingga siswa maupun masyarakat menjauhi narkoba atau nafsa. Yang kedua, deteksi dini dengan cara konseling keluarga, screening kesehatan, dan pendampingan psikologis anak. Yang ketiga, rehabilitasi bila ada anak yang terkena, yaitu dengan cara detoksifikasi, mengeluarkan racun di lembaga resmi BNN atau Kemenkes untuk menghilangkan efek obat. Yang keempat, reintegrasi, yaitu dengan pelatihan keterampilan sosial agar mantan pecandu siap berkarya di masyarakat. Yang terakhir, say no to drug. Mari bersama wujudkan generasi sehat, bebas zat adiktif. Stop narkoba ya anak-anakku. Generasi bangsa tanpa narkoba, maka negara kita akan maju. Demikian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.